Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak Ibu ya. Ini sudah istirahat semua ya, sudah makan, sudah sholat semua. Bentar izin. Oke, bagaimana tugasnya Bapak Ibu? Apakah ada kesulitan atau sudah diselesaikan semua? Yang 6 belum, Bu. Yang enam, oh enam belum Pak. Memang kan belum saya ini ya, belum kita share ya. Ditunggu untuk yang tugas satu, LK1, LK2 sampai dengan LK5 sudah mulai dicicil dikerjakan. Tidak ada kesulitan ya. Tidak ada kemudahan, Bu. Tidak ada kemudahan, Pak. Tidak ada kesulitan, Insyaallah, tidak ada Bu. kemudahan. Insya Allah ya, nanti jika ada kesulitan dalam mengerjakan, Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung dengan fasilitator pendamping ya. Oke, kita sudah masuk di sesi materi yang ke hari ini berarti keempat ya Bapak Ibu ya, untuk kita lanjutkan di unit kompetensi yang terakhir atau unit kompetensi yang keenam. Apa Bapak Ibu unit kompetensi yang keenam? Unit kompetensi keenam adalah evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Ya, ini adalah unit kompetensi yang keenam yang perlu Bapak Ibu kuasai, harus Bapak Ibu mampu untuk melakukan juga ya nanti untuk setelah pelaksanaan audit, Bapak Ibu nanti harus melakukan evaluasi tindak lanjut dari hasil audit yang sudah dilakukan. Oke, saya izin share screen dulu. Bapak Ibu, sesi kita cukup singkat, 1 jam. Ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu sebelum saya mulai materi, silahkan mengisi daftar hadir, silahkan mengisi presensi ya di sesi materi evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang terlewat, karena ini sesi materinya cukup singkat. Oke, izin saya mulai Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama-sama membahas tentang unit kompetensi keenam, evaluasi tindak lanjut hasil audit internal berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022. Nah, adapun tujuan pelatihan untuk sesi materi unit kompetensi yang keenam di sini, yang pertama Bapak Ibu nantinya diharapkan akan memiliki pengetahuan ya dan juga keterampilan serta sikap kerja. Nah, ini karena kita pelatihannya berbasis kompetensi, tentunya kita tidak hanya mengukur terhadap pengetahuan Bapak Ibu saja, tapi juga kita harus terampil ya, mampu untuk melakukan kompetensi. Apa saja yang perlu diperlukan, Bapak Ibu? Yang pertama adalah kompetensi atau kemampuan atau keterampilan dalam menyusun laporan ketidaksesuaian. Ya, jadi Bapak Ibu nanti harus mampu, harus bisa untuk membuat atau menyusun laporan ketidaksesuaian. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus mampu, harus bisa untuk melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Ya, jadi dua capaian ini, Bapak Ibu, saya harapkan kita semua nanti di akhir sesi materi bisa melakukan penyusunan dua hal ini. Penyusunan laporan ketidaksesuaian dan penyusunan untuk evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Nah, unit kompetensi keenam ini Bapak Ibu ini terkait atau relevan dengan kriteria kelima SJPH. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya, kriteria kelima SJPH di sini adalah pemantauan dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu dalam suatu sistem, setelah sistem itu dibangun, setelah sistem itu disusun begitu ya, setelah itu diterapkan, selanjutnya kita harus melakukan monitoring atau pemantauan Bapak Ibu. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai apakah sistem yang sudah kita buat, yang sudah kita terapkan itu sudah berjalan tepat, sudah berjalan konsisten dilakukan, atau sudah berjalan efektif atau tidak. Nah, kita bisa menilai, kita bisa mengukur itu dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan cara apa kita mengukurnya? Dengan melakukan audit internal dan juga kaji ulang manajemen. Jadi Bapak Ibu ketika kita membangun suatu sistem, baik
sistem mutu, ataupun sistem-sistem yang lain ya. Dalam hal ini berarti kalau halal, yaitu sistem jaga produk halal, kita tidak hanya berhenti pada saat sistem itu tidak hanya dibutuhkan pada saat proses registrasi saja. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu SCPH itu hanya sebagai persyaratan administratif saja. Tapi harus dikendalikan Bapak Ibu, harus dikendalikan, harus dipantau juga bagaimana penerapan sistem tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara pemantauan, dengan cara melakukan audit internal dan juga kaji ulang manajemen. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian terkait unit kompetensi yang keenam di sini ada dua elemen kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai, yang harus dicapai. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti harus melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal dan mendokumentasikan hasil audit internal serta tindak lanjut perbaikan pencegahannya. Di masing-masing elemen kompetensi di sini ada kriteria unjuk kerja ya atau tahapan atau cara kerja yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Apa saja? Bapak Ibu yang pertama ya harus membuatkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. Jika terdapat ketidaksesuaian ya atau jika terdapat temuan itu Bapak Ibu harus segera tentukan apa saja sih tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian tersebut. Dan kemudian harus menentukan juga Bapak Ibu tindakan pencegahannya supaya ketidaksesuaian itu tidak terjadi berulang kali. Ya, tidak berlanjut begitu. Jadi harus ditetapkan sesuai dengan persyaratan standar, ya. Selanjutnya Bapak Ibu setelah menyusun, setelah membuat tindakan perbaikan dan pencegahannya, Bapak Ibu lakukan verifikasi. Verifikasi atau pembuktian terhadap tindakan perbaikan yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Jadi harus dibuktikan. Kalau verifikasi kan harus dibuktikan ya, apakah rencana tindakan perbaikannya sudah dilakukan atau tidak. Ya dengan cara apa kita membuktikannya? Ya kita nanti bisa membuktikan dengan melihat dari checklistnya, kita bisa melihat dari misalkan kalau untuk pelatihan ya kita cek dari daftar kehadiran pelatihannya, dari bukti dokumentasi pelatihannya, dari hasil evaluasi pelatihan berupa post atau pretest kita bisa melihat dari situ. Jadi intinya verifikasi itu membuktikan apakah tindakan perbaikan yang sudah direncanakan, yang sudah disusun, sudah dilakukan atau belum. Ya, begitu juga dengan tindakan pencegahan ya, rencana tindak pencegahan juga kita harus verifikasi apakah sudah dilakukan atau tidak. Selanjutnya yaitu memvalidasi Bapak Ibu. Validasi apakah dari hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang sudah direncanakan sebelumnya, apakah sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan standar. Ya, jadi 3 tahapan ini kita harus lakukan Bapak Ibu ya. Jadi setelah melakukan audit itu tidak hanya berhenti di situ saja, tapi Bapak Ibu dari temuan audit itu Bapak Ibu harus susun. Misalkan dari hasil temuan audit ada temuan ketidaksesuaian, ya, itu Bapak Ibu harus segera susun tindakan perbaikannya. Kemudian harus disusun juga bagaimana tindakan pencegahannya. Kemudian Bapak Ibu lakukan verifikasi, pembuktian, apakah rencana tindakan perbaikan dan pencegahan itu sudah dilakukan, ya. Kemudian juga memvalidasi. Selanjutnya, tindak lanjut hasil audit internal, Bapak Ibu ya, didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi setiap pelaksanaan audit ya, Bapak Ibu harus dokumentasikan. Ada ini ya Bapak Ibu, checklist auditnya dipelihara, didokumentasikan. Kemudian setiap pelaksanaan audit berarti ada dokumentasinya berupa laporan audit. Begitu juga untuk tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus mendokumentasikan hasil pelaksanaan evaluasi ini dengan laporan ini Bapak Ibu ya, tindak lanjut hasil audit itu harus dipelihara di dokumentasi sesuai dengan prosedur. Ya, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah penjelasan tentang apa itu tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi dan validasi. Nah, tindakan perbaikan di sini adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Jadi tindakan perbaikan di sini ya tujuannya adalah untuk memperbaiki atau menutup atau menghilangkan ketidaksesuaian. Itulah tindakan perbaikan, Bapak Ibu. Nah, sedangkan tindakan pencegahan atau preventive action di sini adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebabnya. Nah,
Perbedaannya di sini Bapak Ibu ya. Kalau perbaikan kan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau menutup atau menghilangkan ketidaksesuaian atau menghilangkan temuan. Nah, perbedaannya dengan preventif atau tindakan pencegahan di sini tindakan untuk menghilangkan akar penyebabnya, Bapak Ibu, sehingga ketidaksesuaiannya tadi tidak terjadi berulang kali, ya. Jadi kalau perbedaannya secara ini ya mudahnya kalau pencegahan itu untuk mengurangi resiko ketidaksesuaiannya. Itu ya untuk meminimalkan potensi terjadinya ketidaksesuaian itulah tindakan pencegahan. Tapi kalau untuk menghilangkan atau menutup temuan itu adalah tindakan perbaikan. Seperti itu. Nah, kemudian verifikasi di sini adalah untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan yang sudah direncanakan atau yang sudah dilakukan ya sesuai dengan rencananya melalui penyediaan bukti objektif. Jadi dari rencana tindakan perbaikan ya atau rencana tindakan pencegahan itu Bapak Ibu harus lakukan verifikasi nantinya. Diperiksa apakah rencana tindakan perbaikannya, apakah rencana tindakan pencegahannya sudah dilakukan atau belum melalui penyediaan bukti objektifnya. Ya. Kalau misalkan contoh nih Bapak Ibu, contoh kasusnya misalkan suatu hari ada pengiriman bahan baku yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Ternyata bahannya tidak dilengkapi dengan sertifikat halal. Ya, maka tindakan perbaikannya dieksekusi langsung misalkan dilakukan tukar guling atau dikembalikan atau diretur kepada supplier. Nah, maka verifikasinya Bapak Ibu harus memastikan apakah betul sih rencana retur ke supplier itu sudah dilakukan. Nah, dengan cara apa kita memverifikasi? Dengan cara kita melihat Bapak Ibu bukti penyediaan bukti returnya tadi sudah ada belum? Gitu. Kita cek dari bukti objektifnya. Kalau misalkan rencananya itu dikembalikan atau diretur ke supplier, ya kita cek bukti returnya itu apakah sudah ada. Kita lihat berita acaranya atau bukti returnya atau foto dokumentasi ketika mengembalikan kepada supplier. Kemudian kalau misalkan ternyata tindakan perbaikannya dengan cara dimusnahkan, ya maka kita untuk memverifikasinya ya kita lihat bukti pemusnahannya seperti apa, apakah sudah dilakukan atau tidak, itu kita tidak bisa memverifikasi hanya dari omongan saja, gitu Bapak Ibu. Tidak boleh dengan apa ini sudah dilakukan perbaikan belum? Perbaikannya seperti apa? Oh, sudah dibuang Bu, sudah dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu tidak boleh asal percaya, tapi harus diverifikasi sampai dengan mendapatkan bukti objektifnya. Ada foto atau dokumentasi pemusnahannya tidak? Ada berita acara pemusnahannya tidak? Nah, harus seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian terkait dengan validasi. Validasi di sini adalah pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian ini tidak terjadi terulang kembali. Gitu ya. Oke, kalau verifikasi ini mudahnya Bapak Ibu ini untuk memastikan apakah tindakan perbaikan atau pencegahan itu sudah dilakukan atau belum, gitu ya. Kalau untuk validasi ini memastikan tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah. Oke, dari sini sebelum kita lanjut ada pertanyaan Bapak Ibu untuk perbedaan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, kemudian verbalnya. Apakah sudah cukup jelas? Karena nanti biasanya kalau belum paham secara definisinya, nanti ketika mengerjakan LK6 ini akan kebingungan. Membedakan mana tindakan perbaikan, mana tindakan pencegahan. Ya, mana untuk tindakan verifikasi. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke. Jelas, Bu. Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang Bapak Ibu yang bukan dari industri besar, misalkan dari jasa penyembelihan atau industri rumah tangga, sudah cukup jelas Bapak Ibu. Saya yakin kalau Bapak Ibu dari industri besar kan sudah paham ya, karena sudah menerapkan sistem. Tapi Bapak Ibu yang dari, contohnya misalkan dari industri rumah tangga atau misalkan dari jasa penyembelihan, misalkan karena masih belum menerapkan sistem, biasanya kebingungan.
Nah, Bapak Ibu jangan ini ya, jangan segan untuk bertanya ya. Karena kalau misalkan masih belum cukup jelas untuk pembedaan ini nanti akan kesulitan dalam mengerjakan LK yang ke-6. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Bagaimana cara kita melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit? Yang pertama kita mendokumentasikan hasil audit internalnya, ya kita dokumentasikan laporan atau checklist audit internalnya. Selanjutnya ya dilakukan tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Hal apa saja yang dibutuhkan dalam pendokumentasiannya? Yang pertama adalah kita butuh adanya laporan hasil audit internal dan juga laporan tindakan koreksi dan pencegahan atau kita singkat dengan LTKP ya. Oke. Nah, laporan tindakan koreksi dan pencegahan ini Bapak Ibu bisa gunakan ya, tidak terbatas hanya untuk menindaklanjuti temuan internal audit saja. Tapi LTKP ini bisa kita pergunakan misalkan jika ada customer complaint atau keluhan pelanggan. Nah, bagaimana cara kita menindaklanjutinya? Kita juga bisa gunakan menggunakan laporan tindakan koreksi dan pencegahan. Oh, kalau misalkan ada kegiatan, contohnya misalkan di sidak ya, di sidak atau diperiksa oleh regulator misalkan BPOM atau misalkan di surveillance oleh BPJPH, kemudian ada temuannya. Nah, untuk melakukan tindakan koreksi dan pencegahannya, Bapak Ibu bisa buatkan nanti di laporan tindakan LTKP ya, laporan tindakan koreksi dan pencegahannya. Nah, jika Bapak Ibu sudah menerapkan sistem, sudah ada sebelumnya LTKP, nah ini kita bisa integrasikan. Bisa kita gunakan LTKP yang sudah ada. Ya, tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan temuan dari audit internal halal, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan format laporan LTKP ya, itu mudah dimengerti oleh semua pihak. Jadi, sebaiknya ketika kita membuat template untuk laporan atau LTKP ini menggunakan template yang mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, LTKP ini memberikan informasi penjelasan tentang latar belakang dan penyebab permasalahan. Jadi di LTKP diuraikan Bapak Ibu akar masalahnya atau latar belakang penyebab ketidaksesuaian itu harus ada. Jadi ada informasi terkait temuan auditnya apa atau temuan permasalahannya apa. Kemudian harus ada akar masalahnya Bapak Ibu. Akar permasalahan juga harus tercantum atau tertera di LTKP. Nah, selanjutnya LTKP harus bisa memberikan penjelasan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian tadi. Kemudian di LTKP juga harus tentukan siapa penanggung jawabnya atau PIC dan juga batas waktu yang diperlukan untuk melakukan atau menuntaskan tindakan perbaikan. Ya, jadi harus ada tenggat waktunya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada temuan tadi terkait dengan ketidaksesuaian penerimaan bahan halal gitu ya. Nah, maka juga harus ditentukan siapa PIC atau penanggung jawab ya untuk melakukan penanganan dan juga batas waktu penyelesaiannya. Jangan sampai temuan itu menggantung Bapak Ibu. Jadi harus segera dieksekusi, harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan tenggat waktunya. Nah, batas penentuan tenggat waktu penyelesaiannya itu beragam Bapak Ibu ya. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, ya tergantung permasalahannya apa. Kalau misalkan cuma hanya sekedar membuatkan SOP atau membuatkan peraturan itu mungkin bisa cepat 1 atau 2 hari selesai. Tapi kalau misalkan perbaikannya itu berhubungan dengan produksi, berhubungan dengan pengadaan mesin, ya itu kan karena pasti akan membutuhkan waktu lebih lama. Nah, jadi batas waktu penentuan atau penetapan batas waktu itu beragam Bapak Ibu ya, menyesuaikan dengan jenis ketidaksesuaiannya seperti apa. Gitu. Oke. Oke, ada yang raisen Pak Yudi, silakan Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, selamat siang Bu Aulia. Eh, Bapak. saya coba mau menanyakan Bu terkait dengan misalkan ada suatu kasus kita audit suatu bagian atau departemen, lalu pas Ya. begitu kita menganalisa root cause-nya, sebenarnya root cause-nya itu bukan dari departemen yang kita audit. Jadi misal ternyata pas kita telusuri eh, bisnis proses sebelumnya di procurement misalkan atau di purchasing ya, ternyata memang
root cause-nya ada di purchasing. Nah, Mm-mm. untuk laporan apa namanya, untuk kapanya sendiri, untuk corrective action, Mm-mm. preventive actionnya Mm-mm. itu kita arahkan untuk ditujukan ke auditinya, misalkan bagian gudang, Mm-mm. atau memang Mm-mm. sebagaimana eh, root cause itu kita ketahui, Bu. Oke, jadi untuk berarti PIC-nya yang katakan mengisi tindakan perbaikan dan pencegahan itu sesuai sama auditinya, Pak. Oke, berarti kapanya diarahkan Dikirimkan ke auditi ya, Bu. ke auditinya. Tapi kalau misal, jadi sebetulnya tidak ada patokannya ya Pak ya. Jadi bisa diarahkan ke auditi atau bisa juga nanti dari auditinya berkoordinasi dengan procurement atau si apa namanya pihak purchasingnya gitu. Menyesuaikan saja sih Pak, menyesuaikan Oke, saja baik. dengan sumber sumber akar masalahnya ini apa gitu kan. Jadi LPKP ini kan nanti akan dibuat oleh auditor untuk diserahkan kepada auditi. Nah, auditi nanti dalam pengisiannya, penyelesaiannya bisa berkoordinasi, bis- bisa berkoordinasi dengan ini sumber apa namanya, dengan divisi yang lain, begitu Pak, Divisi dengan yang terkait bagian yang dengan lain. root cause-nya ya, Bu Iya, ya. betul, Baik, baik, begitu Bu. Pak. Baik, terima kasih, Oke, Bu. sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi sudah kita sampai pembahasan PIC dan penentuan tenggat waktu penyelesaian ya. Selanjutnya kita terkait verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan. Ya, verifikasi ini harus dilakukan untuk memastikan apakah tindakan perbaikan yang sudah direncanakan atau disusun sebelumnya itu sudah dilakukan atau belum. Apakah sudah sesuai dengan rencana perbaikannya atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi verifikasi ini membuktikan dengan adanya bukti objektif. Jadi Bapak Ibu jangan hanya sekedar dapat informasi saja, tapi harus ada bukti objektifnya. Bukti objektif dari rencana perbaikan yang sudah disusun sebelumnya direncanakan itu apa? Ya, verifikasi itu membuktikan. Kalau memang pada saat verifikasi itu Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan bukti objektifnya, belum ada bukti objektifnya, berarti dapat dikatakan bahwa tindakan perbaikan belum dilakukan. Itu ya, berarti temuannya masih open. Tapi kalau misalkan dalam tindakan verifikasi ini Bapak Ibu sudah ada bukti pelaksanaan perbaikannya, sudah ada bukti objektifnya, begitu ya. Nah, maka dapat kita katakan bahwa temuan ketidaksesuaian itu sudah close atau sudah diperbaiki. Seperti itu. Pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai dengan waktu rencana perbaikan. Jadi misalkan Bapak Ibu, si auditinya merencanakan tindakan perbaikannya, contoh di hari ini, maka tindakan perbaikannya, maaf, maka tindakan verifikasinya harus dilakukan setelah tanggal penetapan rencana perbaikannya, Bapak Ibu. Misalkan rencana perbaikan dilakukan tanggal 20 Mei, ya maka Bapak Ibu rencanakan verifikasinya jangan di tanggal 19, tapi setelah tanggal 20 Mei-nya. Begitu. Oke, kemudian verifikasi harus memastikan apakah tindakan perbaikan sudah efektif, ya, sehingga kelemahan tidak terjadi berulang kembali. Kemudian status penyelesaian tindakan perbaikan harus dibuat atau diputuskan. Tadi sudah saya infokan ya, kita harus cek apakah rencana tindakan perbaikannya sudah diselesaikan atau sudah dilakukan atau belum. Jadi harus kita tuliskan Bapak Ibu ya ketika verifikasi nanti statusnya seperti apa? Apakah masih open ataukah sudah close? Open berarti tindak pada saat kita lakukan verifikasi tindakan perbaikan belum dilakukan. Close berarti ketika kita verifikasi rencana atau tindakan perbaikan sudah dilakukan. Begitu. Nah, kemudian LPKP ini ya harus diketahui oleh pihak-pihak yang terkait, baik itu dari pihak manajemen maupun dari pihak. Nah, selanjutnya LTKP ini harus dapat memberikan kesimpulan secara umum, harus dapat memberikan saran perbaikan atau pencegahan dan tren analisa ketidaksesuaian. Tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan sebagai standar baru dalam bentuk prosedur atau form yang baru untuk atau merevisi yang sudah ada. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan kita lakukan verifikasi, kemudian kita lakukan validasi, ya, oh ternyata rencana perbaikannya itu efektif ini, tindakan perbaikannya cukup efektif, maka kita bisa buatkan atau jadikan sebagai standar baru. Ya. Kemudian laporan tindakan koreksi dan pencegahan harus didokumentasikan dan disampaikan ke semua pihak yang berkepentingan dalam audit internal.
Selanjutnya, kesimpulan laporan audit dan tindakan perbaikan dibahas dalam kaji ulang manajemen penerapan SJPH. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti kita selain melakukan proses audit, kita juga nanti harus melakukan proses kaji ulang manajemen. Nah, apa-apa saja yang perlu dibahas dalam proses kaji ulang manajemen akan kita bahas lebih lanjut. Oke, ini adalah contoh, ini contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa pergunakan laporan tindakan koreksi dan pencegahan sesuai dengan yang sudah ada di tempat usahanya masing-masing, atau boleh menggunakan contoh template dari kami. Ya, kami sudah menyediakan contoh template LTKP, boleh menggunakan dari kami, atau boleh diintegrasikan, atau boleh gunakan dari LTKP yang sudah ada di tempat usaha. Ya, jadi di LTKP di sini ada informasi yang jelas, Bapak Ibu ya, siapa nama auditornya, siapa auditinya, kemudian sumber temuannya dari mana. Ya, apakah dari proses audit internal, ataukah dari proses pengawasan, ya, ataukah dari keluhan pelanggan, ya, ataukah dari tinjauan manajemen, atau dari sumber-sumber yang lain, misalkan sidak dari regulator BPOM atau BPJPH, itu juga bisa sebagai salah satu sumber laporan. Selanjutnya di LTKP di sini diuraikan temuan ketidaksesuaiannya apa. Kemudian bukti ya, bukti ketidaksesuaiannya, di mana ditemukan ketidaksesuaiannya, referensi atau acuan standarnya mengacu kepada apa gitu ya. Kalau dalam halal berarti referensinya apa? Mengacu ke ini Bapak Ibu ya, Kepkaban nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria SJPH. Atau referensi juga bisa mengacu kepada SOP atau prosedur ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya harus ada ini ya, PIC-nya dituliskan secara jelas di LTKP. Kemudian di LTKP ya harus diuraikan dengan jelas akar penyebabnya atau root cause penyebab ketidaksesuaiannya apa. Selanjutnya di LTKP dijelaskan juga Bapak Ibu, diuraikan tindakan perbaikan untuk menutup temuan itu seperti apa. Kemudian tindakan pencegahan ya untuk mencegah supaya temuan ini tidak terjadi berulang kali, kita tuliskan juga di laporan ini. Ya, nah kemudian tadi sudah disampaikan harus ada batas waktu yang jelas. Jadi Bapak Ibu tuliskan, oh untuk rencana tindakan perbaikan A harus selesai, harus dikerjakan, katakan batas waktunya sampai tanggal berapa, ya, atau sampai kapan. Nah, untuk penentuan ini sesuaikan dengan jenis ketidaksesuaiannya, rumit tidaknya gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tindakan perbaikan atau pencegahannya ini cukup mudah untuk diselesaikan, hanya misalkan mengganti SOP atau menambah SOP, maka bisa selesai dalam waktu kurun 1-2 hari. Tapi kalau memang berhubungan dengan penyediaan mesin, atau misalkan harus penggantian supplier, atau tindakan-tindakan lain yang memang membutuhkan waktu lebih lama, ya ini bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya untuk LTKP tidak hanya berhenti untuk menuliskan tindakan perbaikan dan pencegahan ya, namun harus ada verifikasinya, tindakan pembuktiannya untuk membuktikan apakah rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ini sudah dilakukan dengan baik, dengan benar atau tidak. Maka kita harus melakukan verifikasi. Ya, tuliskan tanggal verifikasinya kapan dan komentarnya. Komentar ini kita isi bukti kita melakukan verifikasinya. Contoh misalkan tindakan perbaikannya dengan melakukan retur, nah, maka kita melakukan pemeriksaan bukti retur dengan berita acara nomor sekian ya sudah ada. Kemudian misalkan tindakan perbaikannya melakukan refreshment training, gitu ya, maka bukti verifikasinya kita tuliskan pelaksanaan training sudah dilakukan dengan dibuktikannya ada daftar hadir pelatihan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian status ini harus diisi, apakah masih open atau close, tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan tindakan perbaikannya sudah dilakukan, kita verifikasi memang betul sudah dilakukan, maka statusnya close. Tapi kalau misalkan kita verifikasi, ternyata tindakan perbaikannya itu belum dilakukan, maka statusnya masih open. Ya. Oke. Semoga cukup jelas Bapak Ibu ya, nanti kita juga berlatih di LK6. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kaji ulang manajemen ya Bapak Ibu. Jadi rangkaian dari penerapan SJPH itu, kalau masih ingat tadi sudah saya singgung di awal, di kriteria yang terakhir, kriteria kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Kita memantau pelaksanaan sistem SJPH itu apakah sudah berjalan dengan tepat dan efektif dengan cara kita melakukan
audit, dan kaji ulang manajemen. Nah, apa itu kaji ulang manajemen? Kaji ulang di sini adalah evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Jadi, kaji ulang manajemen di sini merupakan kegiatan evaluasi, Bapak Ibu. Mengevaluasi apa? Mengevaluasi implementasi 5 kriteria SJPH. Jadi Bapak Ibu mengevaluasi kegiatan implementasi dari masing-masing kriteria SJPH. Apakah sudah dilakukan dengan baik, sudah dilakukan dengan konsisten, ya, sudah dilakukan dengan tepat atau efektif atau tidak. Seperti itu. Jadi kita kaji, kita evaluasi. Nah, ketentuannya di dalam SJPH, Bapak Ibu harus menyiapkan, harus membuatkan prosedur atau SOP tentang kaji ulang manajemen. Jadi tidak hanya Bapak Ibu membuatkan SOP tentang bahan, tidak hanya membuatkan SOP tentang produk, tapi juga harus dibuatkan SOP tentang internal audit dan kaji ulang manajemen. Nah, pelaksanaan kaji ulang manajemen atau biasanya kita istilahkan dengan manajemen review ya, itu dilakukan paling tidak minimal 1 tahun sekali. Jadi ada ketentuannya Bapak Ibu ya, baik internal audit maupun kaji ulang manajemen itu ada ketentuannya harus dilakukan 1 tahun sekali. Bagaimana kalau misalkan manajemen memutuskan supaya lebih efektif pelaksanaan SJPH ini dilakukan review manajemennya 6 bulan sekali? Apa itu malah akan lebih bagus Bapak Ibu. Ketentuannya diaturnya hanya 1 tahun sekali. Nah, kemudian setiap kali pelaksanaan kaji ulang manajemen, ya, setiap kali pelaksanaan manajemen review itu harus ada bukti pelaksanaannya, Bapak Ibu. Bukti pelaksanaannya seperti apa? Berarti harus dilengkapi nih dengan daftar hadir pelaksanaan kaji ulang manajemen. Siapa saja yang hadir yang ikut dalam rapat pembahasan ini itu harus ada bukti kehadirannya. Kemudian harus ada notulen ya, notulen atau catatan hasil kaji ulang manajemen itu juga harus ada dan dipelihara, harus disimpan Bapak Ibu. Disimpan boleh oleh dokumen kontrol, boleh oleh penyelia halalnya. Nah, kemudian hasil rapat atau hasil kaji ulang itu harus disampaikan Bapak Ibu kepada siapa saja, kepada semua pihak yang bertanggung jawab dalam ini untuk implementasi SJPH. Jadi biasanya ini Bapak Ibu rapat kaji ulang manajemen itu minimum requirement-nya adalah harus dihadiri oleh pimpinan puncak. Jadi ini yang membedakan dengan evaluasi rutin atau rapat rutin. Kalau kaji ulang manajemen ini harus dihadiri oleh pimpinan puncaknya. Kenapa? Ketika ada pembahasan terkait dengan permasalahan implementasi SJPH atau permasalahan-permasalahan lain itu bisa langsung dieksekusi, bisa langsung diputuskan apa tindakan perbaikan dan rencana ke depannya. Begitu. Ya. Nah, apa saja yang perlu dibahas Bapak Ibu dalam kaji ulang manajemen? Ya, yang pertama kaji ulang manajemen itu kita bisa membahas hasil dari kaji ulang sebelumnya. Ya, kemudian di rapat kaji ulang manajemen kita bisa membahas atau kita bisa menginformasikan terhadap perubahan-perubahan yang berkaitan dengan regulasi halal. Jadi biasanya kan setiap tahun itu kan pasti ada perubahan ya, regulasinya itu pasti ada update. Nah, update atau ketentuan terkait dengan SJPH atau ketentuan halal itu bisa kita sampaikan Bapak Ibu pada saat rapat kaji ulang manajemen. Ya, kemudian di rapat kaji ulang manajemen kita juga bisa membahas tentang kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan. Apa saja sih hambatannya? Apa saja sih misalkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam implementasi SJPH itu Bapak Ibu bisa sampaikan dalam rapat kaji ulang manajemen. Supaya apa? Supaya nanti langsung dibahas, disolusikan langsung oleh pimpinan manajemen atau pimpinan perusahaan. Ya, jadi gunanya kita harus ada kaji ulang ini supaya ketika ada masalah bisa langsung disolusikan, Bapak Ibu ya. Kemudian inputan untuk kaji ulang manajemen bisa dari temuan ketidaksesuaian ya, baik itu temuan ketidaksesuaian pada saat pengawasan oleh penyelia halal atau ketidaksesuaian hasil dari internal audit atau ketidaksesuaian pada saat proses internal audit ya. Kemudian kaji ulang manajemen juga bisa kita bahas terkait evaluasi kinerja supplier. Ya, misalkan supplier A, oh ternyata dia sering memasok bahan yang di luar daftar bahan halal.
Padahal sudah dikirimkan, harusnya mengirim dengan merek A, B, C, D, E, tapi ternyata yang dikirim merek yang lain. Kita bisa lakukan evaluasi juga ya, SLA supplier, atau misalkan kinerja-kinerja lain yang sudah masuk ke dalam SOP kita juga bisa bahas dalam kaji ulang manajemen. Apa saja kendala-kendala dalam misalkan pemesanan atau pembelian bahan dari supplier ya. Yang ini tentunya Bapak Ibu yang berkaitan dengan ketentuan halal. Jadi kalau misalkan supplier kan SLA-nya ada banyak ya Bapak Ibu, ada tepat waktu, ada secara mutu atau kualitas, nah berarti ada tambahan ketentuan terkait dengan bahan, terkait dengan halal. Nah, pemenuhan terhadap standar halal itu Bapak Ibu harus eh, evaluasi juga ya kinerja suppliernya seperti apa. Jika dari hasil evaluasi itu ternyata supplier A ini tidak bagus nih Bapak Ibu, kurang kurang memenuhi standar halal, tidak patuh terhadap standar halalnya, Bapak Ibu bisa bahas di kaji ulang manajemen untuk misalkan dilakukan penggantian dan yang lain. Kemudian kaji ulang manajemen juga membahas terkait kecukupan sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau misalkan sumber daya dari sisi fasiliti atau sarananya. Untuk menjalankan SCPH ini misalkan, oh ternyata sumber dayanya kurang atau tidak layak atau tidak proper begitu ya, maka bisa juga sebagai inputan atau pembahasan di kaji ulang manajemen. Ini apa saja ke outputnya Bapak Ibu? Output dari kaji ulang manajemen ini ya tentunya ada output berupa solusi, ada keputusan ya terkait tindakan ya, untuk peluang berkelanjutan, peluang perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya Bapak Ibu outputnya di sini ya kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jual produk halal termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan ada keluhan atau sumber dayanya kurang atau tidak proper, maka bisa diputuskan ya perbaikan sesuai dengan kebutuhan sumber dayanya. Oke, oke, cukup singkat Bapak Ibu untuk materi yang kompetensi yang keenam. Mungkin sebelum kita masuk untuk pembahasan tugas, kita bisa sharing atau ada pertanyaan. Oke, ada Pak Galih, silakan Bapak. Bu, untuk review manajemen ini ataupun dokumen SPJH ini ada masa retensinya nggak, Bu? Atau mengikuti dari internal perusahaan aja, Bu? Bukan SPJH Bapak, Oh ya, SJPH. Nah, SJPH. kemarin. Maaf. Oke, terkait dengan apa kaji ulang SJPH, kenapa Pak? Retensinya, Bu, retensi dari Mm-mm. dokumennya. Ini kira-kira ada aturan khusus atau mengikuti kebutuhan saja, Bu? Mengikuti kebutuhan Pak. Kemarin kan sudah Hmm. saya sampaikan karena kita ada proses ini ya surveillance di BPJPH kemungkinan setiap 4 tahun sekali ini kemungkinan ya. Sampai saat ini kan kita masih belum tahu juknisnya seperti apa. Tapi kan isunya 4 tahun sekali. Maka kalau misalkan ada keperluan surveillance 4 tahun sekali ya tentunya retensi semua dokumen-dokumen ya jangan dimusnahkan 1 tahun sekali tapi paling tidak minimal 5 tahun Bapak. Oke, cukup, Gitu. Bu. Ya, Terima kasih. baik. Sama-sama Bapak. Oke, Ibu Rika Nurbaya, silahkan. Ya, selamat siang Bu Aulia. Bu Iya. mau tanya terkait kaji ulang manajemen ini. Apakah rapatnya itu bisa digabung dengan manajemen review? Contohnya ISO gitu Bu, yang kita lakukan memang setahun sekali gitu. Oke, Gimana tuh Bu? boleh Ibu. Jadi proses audit, baik itu proses audit ataupun proses kaji ulang, itu bisa kita integrasikan dengan sistem yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi kalau misalkan tempat usaha itu sudah memiliki sistem ISO 9001 atau 22000 gitu ya. Nah, sebetulnya pelaksanaan audit dan kaji ulang kita bisa integrasikan. Namun harus dipastikan bahwa dalam pelaksanaan audit maupun kaji ulang, Bapak Ibu tetap harus ada pembahasan tentang 5 kriteria SCPH, bagaimana pelaksanaannya, gitu Bu. Jadi bisa diintegrasikan, namun dipastikan ada pembahasan tentang SCPH-nya, bagaimana penerapannya. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu, Gitu ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Pak Yoga silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aulia, saya mau tanya ini Bu, kan sebelumnya perusahaan saya ini kan punya sertifikat halal, cuma dia masih keluaran dari LPH, LPPOM Peprom. MUI ya Bu.
Nah, kan Mm-mm. jadi kami kan apa namanya sedang proses pembaruan ke BPJPH, Bu. Oke. Nah, apakah saat nantinya apa nama pendaftarannya itu kami bisa gunakan dokumen-dokumen yang lama, Bu? Saat melampirkan ini saat melampirkan pendaftaran produk halalnya, Bu. Dokumen yang lama itu, jadi kan Seperti begini Pak, seperti ketika ini, Bapak, ya kayak manualnya gitu, Bu. Matriks eh, bahannya gitu-gitu, Bu. tentunya Bapak dalam kurun waktu pada saat pertama kali Bapak pengajuan, dulu berarti SJH ya. Kalau dulu mengikuti LPPOM berarti kan bukan SJPH tapi SJH Betul, ya, atau betul. HAS gitu ya, Halal Assurance Iya, System iya, iya. 23.000. Hal Nah asuransi betul, Bu. Bapak, Ya. betul, itu harus dirubah. Kenapa dirubah? Karena dalam sistem yang dulu SJH atau HAS 23.000 itu ada perubahan kriteria, di mana sebelumnya HAS 23.000 itu ada 11 kriteria, namun Oh ketika iya, sudah diupdate oleh BPJPH tidak 11 kriteria lagi tapi berubah menjadi 5 ya, Bu. 5. Iya, iya, iya. Sebetulnya memang 5 itu ringkasan dari 11 kriteria. Sebetulnya ya Pak. Cuman kan Iya. memang ini ya, kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang update saat ini. Hmm. Maka dapat dikatakan bahwa jika Bapak sebelumnya menggunakan manual masih berdasarkan HAS 23.000 atau SJH, Bapak harus update ke Hmm. manual SCPH. Begitu, dirubah manual SCPH-nya karena lampiran-lampirannya kan juga berbeda Pak. Dokumentasi implementasinya pun juga berbeda kan, begitu. Iya, Template-nya untuk matriks produknya atau daftar bahan halalnya kan sedikit ada perubahan. Nah, iya, Bu. Bapak harus menyesuaikan, begitu Harus Pak. disesuaikan baik. Baik, baik, Bu. Terima Betul, kasih banyak, harus Bu. disesuaikan. Sama-sama Iya, Bapak. iya. Oke, sudah cukup jelas ya Pak? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Bu. oke, Maaf. oke. Baik, terima kasih. Saya lanjut, ada Ibu Rizka. Ya, selamat siang Ibu Aulia. Izin Selamat siang bertanya Ibu. Ibu, mohon maaf sebelumnya ini agak menyimpang dari materi kaji ulang sama audit internal. Mm-mm. Ini saya mau menanyakan Bu, untuk pendistribusian itu jika transportasi yang digunakan itu transporternya belum memiliki sertifikat halal, namun dari mereka bisa memberikan surat pernyataan bahwa uh, kendaraan yang mereka gunakan untuk mengangkut barang kami ini tidak digunakan untuk mengangkut bahan yang haram, itu diperbolehkan tidak, Bu? Oke, baik Bu. Jadi memang urutan, kalau kita bicara urutan, jika Ibu menggunakan pihak ketiga untuk transportasi, maka yang paling utama kita pilih jasa pendistribution atau transportasi yang sudah memiliki sertifikat halal. Itu prioritas utama ya Bu ya. Namun tentunya kondisi saat ini kan tidak semua jasa transporter itu sudah ber-SH. Begitu ya Bu Rizka ya. Iya, betul, Nah, Bu. maka kita bisa gunakan opsi berikutnya atau opsi lainnya yaitu menggunakan surat kesepakatan atau MOU. Boleh, jadi kalau misalkan tadi Bu sudah sampaikan, boleh nggak kita pakai MOU atau perjanjian kerjasama dengan ini mengatur bahwa dipastikan jasa armadanya itu mengikuti ketentuan halal, boleh Bu, gitu. Baik. Boleh ya. Jadi paling tidak walaupun jasa pihak ketiga atau jasa transportasinya itu belum memiliki sertifikat halal, kita kunci dengan membuatkan perjanjian kerjasama atau MOU yang mengikat dengan pihak ketiga tadi. Jadi Bapak Ibu harus mengikat nih, harus benar-benar dipastikan si pihak ketiga transporter tadi benar-benar mau menjalankan standar halalnya. Dari sisi hygiene sanitasinya, dari sisi syariat Islamnya harus dikendalikan juga oleh mereka. Begitu Bu. Baik Ibu Aulia. Boleh. Terima Iya. kasih Ibu. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Bapak Ibu tadi sudah mengerjakan LK5. Nah, saat ini Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja. Studi kasusnya tetap sama ya. Studi kasus tadi sudah disampaikan oleh Bu kita ya, Bapak Ibu. Studi kasusnya yang sama, Bapak Ibu tinggal melengkapi saja, melanjutkan untuk pengerjaan LPKP-nya. Oke, saya geser. Oke. Tadi sudah diisi sampai di bagian yang berwarna putih ya, sampai referensi sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pengisian yang di blok warna abu-abu. Jadi Bapak Ibu nanti isi akar penyebabnya apa ya, lalu isi juga tindakan perbaikan
tindakan pencegahan, lalu tindakan tanggal penyelesaiannya, dan juga tindakan verifikasi. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, status ini Bapak Ibu harus ini tidak harus close ya, tapi menyesuaikan dari kondisinya Bapak Ibu. Kondisi ketika Bapak Ibu memverifikasi itu apakah sudah dilakukan tindakan perbaikannya atau belum, buktinya sudah ada atau belum, gitu ya. Kalau memang pada saat verifikasi belum terbukti tindakan perbaikannya sudah dilakukan, maka statusnya masih open, begitu, ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu dikerjakan, dilanjutkan dari studi kasus ya, Bapak Ibu uraikan akar penyebab permasalahannya apa, lalu susun atau rencanakan tindakan perbaikannya seperti apa ya. Jadi tindakan perbaikan itu tindakan yang diperlukan untuk menutup ya atau memperbaiki langsung kesesuaian. Kalau pencegahan itu rencana ke depannya Bapak Ibu supaya ketidaksesuaian itu tidak terjadi berulang lagi. Gitu. Untuk rencana tanggal penyelesaian, Bu, sama verifikasi tanggal itu berapa lama, Bu? Nah, Atau bisa kita disepakati gimana gitu, Bu? tadi rencana penyelesaian tadi menyesuaikan dengan tindakan perbaikannya, Pak. Kalau tindakan perbaikannya cukup mudah dan cukup bisa langsung dilakukan dengan cepat, ya Bapak tinggal tuliskan, misalkan ini temuannya tanggal berapa nih misalkan? 8 Maret. Yang tadi tanggal 8 Maret ya. Kalau misalkan memang tindakan perbaikan yang disusun itu hanya misalkan melakukan refresh training begitu ya, atau dibuatkan prosedur yang baru ya, maka kita bisa tentukan tenggat waktunya dalam kurun waktu yang singkat, misalkan 1 minggu atau 5 hari gitu Pak. Nah, sedangkan tanggal verifikasinya ya, tanggal verifikasinya tentunya setelah dilakukan, setelah rencana tanggal penyelesaiannya, begitu Pak. Baik. Begitu. Oke, ada Bapak Ibu. Kemudian izin bertanya, Bu. Silakan, Bu. Untuk tindakan perbaikan ini diisi tindakan perbaikan atas uraian temuan ya, Bu ya? Betul. Betul ya, Bu? Betul. Jadi bukan tindakan dari akar penyebabnya ya, Bu. Jadi dari temuannya apa, nanti tindakan perbaikannya apa gitu ya, Bu. betul, Oke, baik. karena tindakan perbaikan itu kan menyelesaikan atau menutup atau menghilangkan dari temuan gitu. Jadi temuan itu diselesaikan oleh tindakan perbaikan itu. Terima kasih, Bu. Tindakan pencegahan itu Ibu bisa susun dari akar penyebab. Akar penyebab. Oh ya, Iya, baik, paham. gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu atau perlu dicontohkan. Oke, tadi temuannya apa Bapak Ibu? Atau saya contohkan satu saja nih? Ataukah tidak perlu? Dari studi kasusnya tadi, temuannya apa nih Bapak Ibu? Ada bahan baku yang tidak halal. Bahan ini, Bu, Ada bahan baku yang niacinamide. tidak halal. Ada bahan Niacinamide. niacinamide yang belum masuk dalam Dalam daftar bahan daftar halal. bahan ya. Jadi Oke. ada bahan baru yang belum Sertifikat terdaftar halal. bahan. Tidak tercantum dalam daftar bahan halal. Ditemukan sebanyak 15 drum ya Pak ya? Ya. Niacinamide, niacinamide. Semoga nggak salah nulisnya. Niacinamide belum bersertifikat halal. Betul. Sertifikat halal ya. Nah, kira-kira dari uraian studi kasus akar penyebabnya karena apa nih Pak? Pembelian yang tidak punya daftar bahan. Karena tidak ada prosedur Belum terdapat Ketidaktahuan prosedur, Bu. bahan dari Penggunaan bagian bahan baru Jadi pembelian. untuk belum mengganti. ada prosedur tertulis. pembelian Prosedur tertulis, pembelian Bahan. bahan baku begitu ya, atau boleh betul. misalkan staf pembelian belum mendapatkan sosialisasi tentang standar halal. Boleh juga ya Bapak Ibu ya. Boleh. Nah, kemudian kalau kita lihat dari studi kasus di situ, berarti tindakan perbaikan untuk langsung menutup temuannya apa nih? Ya, stop penggunaannya, Bu. Dihentikan pemakaiannya.
Kalau saya Hmm, satu di Hentikan melakukan dulu pemakaiannya dan tata sampai bahan, ada sertifikat dilengkapi halal. dokumennya, Karantina, Bu. dilengkapi. Oke, pertama dulu nih Pak, supaya nggak masuk ke rantai proses selanjutnya, kita di Ya, hold dulu di stop karantina. penggunaan, Bu. Memindahkan Bu ke area Oke, karantina. betul. Jadi ada beberapa opsi Bapak Ibu ya. Bahan niacinamide bisa dilakukan karantina, diberi status, diberikan Oh, status hold ya, untuk disimpan di area khusus gitu ya. Include Selanjutnya, yang hasil produknya, Bu, yang sudah terproduk oke. 150 unit. Nah, itu ya betul. Bahan niacinamide dan produknya ya, bahan dan Betul. produknya. Tapi intinya kan di karantina. Intinya kan Bapak Ibu sebelum berlanjut ke proses berikutnya, kita kan harus ini dulu nih, apa namanya, sterilkan dulu gitu ya supaya tidak tercampur dengan yang lain-lain. Maka kita harus karantina dulu, diberikan status hold ya atau status lain lah. Intinya ada identifikasi terhadap barang tidak standar untuk disimpan di area khusus. Ini yang penting Bapak Ibu. Tidak hanya cukup memberikan status hold saja, tapi harus dievakuasi, disimpan ke area terpisah, ya supaya tidak tercampur. Nah, kemudian stop penggunaan begitu ya, boleh seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih Bapak Ibu? di perlu retur kali Bu. Bahannya aja, dokumen suppliernya, Bu. Bisa Di nggak, Bu? retur. Gimana Pak? Ya, retur, Bu. Bisa. Boleh betul, bisa Pak, bisa dilakukan kalau bahan ya, kalau terkait Hmm. sama bahannya dilakukan proses retur ke supplier gitu. Nah, itu ya. Boleh nih Pak, nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya. Ini kan saya hanya contoh saja. Tindakan pencegahannya nih supaya ini rencana perbaikannya Bapak Ibu supaya nggak kita lihat dari akar masalah. Rencana pencegahannya kita dibuatkan Prosedur. atau SOP pembelian bahan. Lalu apa lagi? Yang terkait manajemen Kepada Bagian semua terkait. karyawan dan bagian pembelian. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya. Lalu misalkan dibuatkan di prosedur pelatihan ya, dibuatkan prosedur pelatihan dan setiap misalkan 3 bulan sekali gitu ya. Oke. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa tindakan perbaikan itu langsung menutup atau menghilangkan temuan. Kalau pencegahan itu rencana ke depannya, solutifnya supaya tidak terjadi berulang kali itu seperti apa? Kita bisa susun rencana pencegahan dari akar masalah. Ya, kalau perbaikan dari temuannya. Oke. Oke ya. Karena kita prosesnya karena ini menurut Bapak Ibu, rencana tanggal penyelesaian butuh waktu yang lama atau bisa dilakukan sesegera mungkin? Untuk prosedur sekitar mungkin agak lama, Bu. Tapi kalau 15 penggunaan bisa secepatnya, Bu. 1 minggu lah. Kenapa prosedur lama, Pak? 1 minggu. Kenapa prosedur kok lama? Kenapa kok prosedur lama? Tadi yang jawab siapa ya? Biasanya approvalnya lama Bu. Oke. Dan approvalnya sih, Mungkin Bu. 2 minggu, Bu. 2 minggu ya? Lama. Masa lama Pak kalau 1 minggu, Bu. 1 minggu ya? 1 1 minggu minggu. lah kalau untuk prosedur. Ya, Jadi kita 15 hari 15 Maret ya. tetapkan. Terus. Tadi tanggal berapa ya? Tanggal 15 Maret, Bu. 8. Berarti 1 minggu berarti tanggal kita tetapkan 15. tanggal 15 Maret. Bu, kalau ada kita ganti supplier, berarti kan tuh butuh waktu Bu untuk mencari lagi supplier, kemudian proses tanda tangan PKS gitu. Ya paling Enggak.
Ya, 2 mingguan bisa lah ya, Bu, Boleh, ya. boleh bisa. Jadi nanti untuk menentukan tindakan penyelesaian ini bisa Bapak Ibu karena butuh ya pasti persetujuan sampai ke level atas ya kalau harus ganti supplier yaitu misalkan membutuhkan waktu lebih lama ya nggak apa-apa. Itu sesuai dengan tindakan perbaikannya gitu. Tidak harus yang misalkan oh ini harus selesai 1 hari atau 2 hari tidak menyesuaikan dari tindakan perbaikannya seperti apa. Oke, lalu Bapak Ibu dari tenggat atau rencana tanggal penyelesaian ya kita tentukan tanggal verifikasinya. Verifikasi kan membuktikan Bapak Ibu, pembuktian nih, pembuktian dari bukti objektif. Nah, pembuktian tentunya harus dilakukan setelah rencana tanggal penyelesaian. Iya, jangan sebelum tanggal penyelesaian. Bisa di hari yang sama atau setelahnya. 1 Gitu, minggu. Bapak Ibu. 20 Ya, nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai nanti, Ibu. Oke, jangan terlalu lama ya. Sebaiknya jangan terlalu lama dari rencana penyelesaian, Bapak Ibu. Ya, misalkan nih tanggal 17 Maret. 17, 2 hari lah Bu, 2 hari ya. Oke, tuh. Nah, oke ya. Komentarnya apa, Bapak Ibu? Ini komentar diisi tindakan verifikasinya, Bapak Ibu. Tindakan Sudah verifikasinya itu. dibuatkan SOP atau prosedur pembelian bahan. Betul. Nah, jangan lupa verifikasi itu ada bukti objektifnya. Berarti harus tertera Bapak Ibu. Misalkan ya, kita kan tindakan perbaikannya misalkan melakukan proses retur. Berarti tindakan verifikasinya sudah dilakukan proses retur ke supplier apa begitu ya, dibuktikan dengan berita acara misalkan ya, berita acara nomor sekian 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 gitu. Kemudian atau juga dibuktikan misalkan dengan ada dokumentasi retur supaya. Jadi intinya harus dibuktikan ada bukti dokumentasinya. Kalau misalkan perbaikannya dengan membuatkan prosedur atau SOP ya berarti prosedur sudah dibuat, prosedur pembelian bahan dibuat, dibuat dan disahkan ya, disahkan dengan bukti nomor dokumen SOP misalkan. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, SP01 pembelian bahan, kelas apa gitu ya. Misalkan bagian apa ini bagian incoming, PT apa ya. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan lupa ketika menulis tindakan verifikasi, verifikasi itu kan membuktikan. Harus ada bukti objektifnya. Begitu. Ya, oke. Kalau misalkan dari tindakan verifikasinya itu ternyata Bapak Ibu ketika melakukan verifikasi sudah terbukti, tindakan perbaikan sudah dilakukan, sudah ada bukti objektifnya, maka statusnya close. Namun ternyata pada saat tanggal 17, oh ternyata belum diretur nih. Ternyata masih ada di gudang. Nah, maka statusnya berarti masih open. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas? Jelas Bu. Jelas nggih. Oke. Oke, kalau sudah cukup jelas berarti Bapak Ibu kan sudah terbantu nih untuk mengerjakan LK6 ya. Tinggal menyesuaikan lagi, ditambahkan lagi begitu. Tapi paling tidak Bapak Ibu paham ya apa perbedaan tindakan korektif, apa tindakan perbaikan, apa tindakan pencegahan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya tutup sesi? Oke, jangan lupa presensi, daftar hadir. Jangan sampai ada yang terlewat Bapak Ibu. Karena nanti pukul 14.00 langsung tertutup sistemnya. Absensinya langsung tertutup.
Untuk tugas LK6 ini Bapak Ibu langsung upload ya, dengan tugas LK5 tadi langsung diupload di tugas 3. Tugas 3 nanti Bapak Ibu informasikan kepada fasilitatornya masing-masing jika sudah upload atau menyelesaikan tugas LK5 dan LK6 ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian sudah saya tuntaskan untuk penyampaian materi unit kompetensi yang ke-6 ya. Semoga dapat sedikit membantu Bapak Ibu memahamkan terkait unit kompetensi yang ke-6 ini ya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materinya ada yang banyak kekurangan, terlalu cepat, atau masih ada yang belum paham ya, saya mohon maaf. Nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan fasilitatornya masing-masing. Demikian Bapak Ibu, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aldo.